Bayangkan, ada seorang istri yang rela membakar dirinya hidup-hidup di atas jenazah suaminya. Anda pasti mengira ini adalah cerita dongeng belaka. Namun faktanya hal ini pernah terjadi di India. Inilah tradisi kuno bernama sati, sebuah praktik yang membuat dunia terperangah karena seorang janda membakar dirinya bersama jenazah suaminya. Bagaimana asal-usul ritual ekstrim ini? Mengapa ia dianggap begitu kejam? Dan mengapa meskipun dilarang, sati masih saja terjadi secara sporadis? Mari kita telusuri kisah tragis di balik ritual sati dan perjuangan antara tradisi melawan nilai-nilai modern. Sati atau suti adalah ritual pemakaman kuno dalam tradisi Hindu di India. Dalam praktik ini, seorang perempuan yang baru saja menjadi janda akan membakar dirinya di atas tumpukan kayu pemakaman jenazah suaminya. Tindakan ini bisa dilakukan secara sukarela oleh sang janda, namun tak jarang pula terjadi karena paksaan atau tekanan sosial. Istilah sati sendiri berasal dari nama Dewi Sati, yaitu istri Dewa Siwa, yang dalam mitologi Hindu membakar dirinya sebagai protes atas penghinaan terhadap suaminya. Sejak itulah nama sati dilekatkan pada istri yang dianggap setia hingga bersedia mengorbankan nyawanya. Dalam pandangan tradisional, ritual sati dipandang sebagai bentuk kesetiaan dan pengorbanan tertinggi seorang istri kepada suaminya. Diyakini apabila seorang istri ikut wafat bersama suami, itu akan menjaga kehormatan keluarga, serta dipercaya meningkatkan status spiritual sang janda dan suaminya di alam baka. Bagi komunitas yang mendukungnya, sati dianggap cara bagi seorang istri untuk menunjukkan bahwa cinta dan baktinya begitu besar, sehingga ia tak ingin hidup setelah suaminya tiada. Namun di balik dalih kesetiaan itu, banyak pula motivasi sosial dan budaya yang kelam. Ritual sati berkaitan erat dengan sistem patriarki dan kontrol sosial. Dalam budaya lama, janda sering dianggap beban keluarga atau bahkan pembawa sial. Pada masa lalu, perempuan yang kehilangan suami kerap diperlakukan buruk. Mereka tidak boleh menikah lagi, dimarginalkan, dan hidup dalam penderitaan sebagai janda. Dalam konteks seperti itu, beberapa keluarga atau komunitas merasa lebih baik sang janda ikut mati daripada menanggung stigma dan beban sosial. Tragis. Tapi begitulah cara pandang yang berkembang dalam tradisi sati. Jika ditelusuri asal-usulnya, praktik sati diperkirakan mulai terjadi sekitar 700 tahun yang lalu di kalangan kasta kesatria atau bangsawan seperti Rajput. Konon, pada masa perang, ketika para suami gugur di medan tempur, para istri memilih bunuh diri dengan terjun ke kobaran api daripada jatuh ke tangan musuh yang menang. Tindakan bakar diri massal ini dalam konteks perang dikenal sebagai jauhar dan dipandang lebih terhormat daripada hidup tertawan. Lambat laun, konsep mati bersama sang suami ini berubah makna menjadi tolak ukur kesetiaan istri. Istri yang melakukan sati dianggap mulia dan suci, bahkan kerap dipuja sebagai sati mata atau dewi atau ibu yang suci. Tradisi sati pun menyebar di berbagai wilayah di anak benua India, terutama di bagian utara dan barat seperti Rajasthan, Bengal, hingga Uttar Pradesh. Meski demikian, penting diingat bahwa tidak semua orang Hindu mendukung praktik ini. Bahkan sejak dulu, banyak pihak di komunitas Hindu sendiri yang mengecam sati sebagai tindakan tidak manusiawi dan menyimpang dari ajaran agama. Ajaran Hindu sebenarnya tidak pernah mewajibkan janda untuk bunuh diri, dan sebagian besar masyarakat Hindu menolak anggapan bahwa sati adalah bentuk bakti yang sah. Sati hanyalah praktik yang muncul di komunitas tertentu dan relatif jarang terjadi. Namun dampaknya yang ekstrim menjadikannya salah satu ritual paling kontroversial dalam sejarah India. Mengapa sati dianggap begitu kejam? Jawabannya jelas ya, karena ritual ini melibatkan pengorbanan nyawa manusia secara sadis. Membakar seseorang hidup-hidup, apalagi seorang perempuan yang baru saja kehilangan suaminya, adalah tindakan yang bagi nurani modern terasa mengerikan dan melanggar hak asasi.
Kolonial Inggris pada abad ke-19 pun menganggap sati sebagai praktik barbar yang tidak beradab, sebuah peninggalan zaman medieval yang harusnya diakhiri. Banyak yang melihat sati bukan sebagai bukti cinta, melainkan bentuk penindasan terhadap perempuan yang dilegalkan oleh tradisi. Terlebih lagi, dalam banyak kasus sati muncul pertanyaan, apakah para janda ini benar-benar rela atau dipaksa? Sejarah mencatat sejumlah tragedi akibat ritual sati yang membuka mata dunia. Salah satu yang paling terkenal adalah kasus Rup Kanwar di desa Deorala, Rajasthan pada tahun 1987. Rup Kanwar baru berusia 18 tahun ketika suaminya meninggal, dan tak lama kemudian ia ikut dibakar di atas tumpukan kayu bersama jenazah suaminya. Peristiwa ini mengejutkan India modern dan dunia internasional. Banyak yang curiga Rup tidak sepenuhnya sukarela. Laporan investigasi menyebutkan kemungkinan ia dipaksa oleh keluarga suaminya untuk duduk di atas api. Kasus Rup Kanwar ini menimbulkan kemarahan nasional dan memicu gelombang protes karena publik menyadari tradisi kejam ini ternyata masih terjadi di era modern. Meski pengadilan India sempat menyeret ayah mertua dan ipar Rup Kanwar ke meja hijau, mereka akhirnya dibebaskan pada tahun 1996 karena kurang bukti keterlibatan langsung. Keadilan terasa sulit digapai. Namun, kasus ini sukses menyadarkan banyak orang akan perlunya tindakan tegas mencegah sati. Tragedi lain menunjukkan bahwa sati tidak sepenuhnya hilang, bahkan setelah era kemerdekaan. Contohnya pada tahun 2002, di negara bagian Madhya Pradesh, seorang nenek berusia 65 tahun melakukan sati dengan melompat ke pembakaran jenazah suaminya. Tak lama berselang, pada tahun Agustus 2006, di desa Tuslipar, Madhya Pradesh, seorang wanita bernama Janakrani yang berusia sekitar 40 tahunan juga tewas membakar dirinya di atas pire suaminya atau tempat pembakaran mayat itu tadi. Kasus-kasus ini tergolong langka, namun tetap terjadi dan biasanya di wilayah pedesaan terpencil di India Utara atau Tengah. Kemudian pada tahun 2008, sorotan media mengarah ke desa Chechar di negara bagian Chhattisgarh, ketika Lalmati Verma yang berusia 75 tahun ikut membakar diri di pemakaman suaminya. Uniknya, dalam kasus Lalmati, sang ibu sudah menyatakan niatnya jauh hari, dan keluarganya hanya pasrah menonton. Hal yang berujung pada penangkapan 7 anggota keluarganya karena dianggap membiarkan dan mendorong terjadinya sati. Kisah-kisah nyata ini menegaskan bahwa praktik sati benar-benar memakan korban jiwa, bukan sekedar legenda. Bayangkan, suasana di desa-desa tersebut, ratusan warga berkumpul menyaksikan seorang janda tua melangkah tenang dengan balutan sari pengantin naik ke tumpukan kayu, lalu api mulai melahap tubuhnya. Bagi sebagian warga yang masih memuliakan tradisi ini, mungkin mereka melihatnya sebagai demonstrasi kehormatan dan kesalehan seorang istri. Bahkan di desa Cecar, warga sampai mendirikan kuil kecil untuk menghormati Jekbai, seorang wanita yang melakukan sati di desa itu sekitar 40 tahun silam. Begitu juga pasca tragedi Rup Kanwar, dilaporkan masyarakat setempat menggalang dana hingga 7,5 juta rupiah untuk membangun kuil sati mengenang Rup. Ironisnya, tak seorang pun rela menyumbang bahkan 75 rupiah untuk menolong janda yang masih hidup. Ujar seorang aktivis mengkritik betapa simpati publik justru lebih besar pada ritual kematian daripada nasib para janda itu sendiri. Di sisi lain, bagi kalangan yang mengecam, sati adalah tragedi kemanusiaan. Ritual ini dianggap simbol ekstrim dari budaya patriarki yang menempatkan nyawa perempuan di bawah nama tradisi. Tidak perlu keberanian untuk terjun ke kobaran api, yang benar-benar butuh keberanian adalah untuk melanjutkan hidup sebagai janda. Kutipan tersebut berasal dari seorang perempuan di Rajasthan yang diwawancarai peneliti setelah insiden Rup Kanwar. Ia mengungkapkan betapa berat tekanan hidup sebagai janda di tengah masyarakat tradisional. Banyak janda merasa hidupnya sudah berakhir ketika suaminya tiada. Mereka menghadapi diskriminasi, kesepian, bahkan penelantaran. Desakan mental dan sosial inilah yang kadang membuat beberapa perempuan nekat memilih jalan sati, karena mereka merasa itu lebih mudah daripada menjalani sisa hidup dalam derita sebagai janda. Setelah menyimak betapa kejam dan tragisnya ritual sati, pertanyaannya, bagaimana masalah ini diatasi? Disinilah benturan antara tradisi kuno dan nilai-nilai modern yang terlihat jelas.
Pemerintah dan banyak kalangan di India modern sepakat bahwa tidak ada tempat bagi sati dalam masyarakat beradab. Berikut beberapa langkah dan solusi yang telah ditempuh. Yang pertama, pelarangan hukum sejak era kolonial. Praktik sati sebenarnya sudah sejak lama dilarang secara hukum. Pemerintah kolonial Inggris melarang sati pada tahun 1829, dimulai di Provinsi Bengal lewat regulasi 17, dan kemudian diperluas ke seluruh India. Larangan ini lahir berkat desakan para reformis India seperti Raja Ram Mohan Roy, yang dengan berani mengutuk sati sebagai tradisi keji yang bertentangan dengan kemanusiaan dan ajaran agama. Lord William Bentinck, Gubernur Jenderal saat itu, mencatat dalam regulasinya bahwa sati sangat mengerikan bagi perasaan manusia dan tidak diperintahkan oleh agama manapun. Pelarangan tahun 1829 ini menjadi tonggak penting untuk pertama kalinya hukum menempatkan nilai keadilan dan kemanusiaan di atas dalih tradisi. Yang kedua, undang-undang dan hukuman keras di India modern. Setelah India merdeka pada tahun 1947, pemerintahnya menerapkan undang-undang yang lebih tegas untuk pemberantas sati. Puncaknya pasca kasus Rup Kanwar 1987. Lahirlah Undang-Undang Pencegahan Sati 1987 yang bernama Commission of Sati Prevention Act 1987. Undang-undang ini bukan hanya melarang keras tindakan sati, tetapi juga mengkriminalisasi siapapun yang membantu, mendorong, atau bahkan memuliakan ritual sati. Misalnya, keluarga atau tokoh masyarakat yang hadir dan membiarkan sati berlangsung bisa dianggap bersekongkol atau membujuk dan diancam hukuman penjara seumur hidup bahkan pidana mati. Aturan ini memberikan pesan jelas bahwa negara tidak akan mentolerir sati, sekaligus berusaha mencegah glorifikasi pelaku sati. Membuat kuil untuk Dewi Sati atau mengagung-agungkan janda yang membakar diri kini bisa dianggap pelanggaran hukum. Penegakan hukum semacam ini tampak dalam kasus Lalmati Verma pada tahun 2008, di mana polisi menangkap anggota keluarga karena tidak mencegah aksi sati. Meski terkadang kontroversial, langkah hukum tegas penting untuk menghapus anggapan bahwa sati dapat dibenarkan. Yang ketiga, kampanye sosial dan perubahan budaya. Hukum saja tidak cukup, diperlukan perubahan cara pandang masyarakat. Banyak aktivis, organisasi perempuan, dan pemuka agama di India yang mengedukasi publik tentang bahaya sati, serta mendukung para janda untuk melanjutkan hidup yang bermartabat. Sejak zaman kolonial, tokoh-tokoh seperti Raja Ram Mohan Roy sudah memulai kampanye sosial melawan sati melalui tulisan dan lobi ke pemerintah. Di era modern, organisasi seperti India Mahila Samiti atau Women's Rights Group giat turun ke lapangan, terutama ke daerah pedesaan, untuk menghapus stigma terhadap janda. Mereka menekankan bahwa tidak ada ajaran agama yang mengharuskan sati, dan sebaliknya menyerukan empati serta dukungan kepada para janda agar tidak merasa sendirian. Pendidikan dan pemberdayaan perempuan juga menjadi kunci. Ketika perempuan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan posisi yang lebih setara, dukungan terhadap praktik-praktik berbahaya semacam sati cenderung hilang. Media massa India juga berperan penting. Setiap kali ada insiden percobaan sati, media dan publik segera mengecam, sehingga tekanan sosial terhadap tradisi ini makin kuat. Perlahan tapi pasti, nilai-nilai modern seperti hak hidup, kesetaraan gender, dan kemanusiaan berhasil menggoyahkan norma kuno yang dulu melestarikan sati. Pada akhirnya, benturan antara tradisi melawan nilai-nilai modern ini menjadi refleksi penting dari kisah sati. Di satu sisi ada tradisi yang sudah berakar berabad-abad, dibungkus alasan kehormatan keluarga atau kesucian istri. Di sisi lain ada nilai modern yang menjunjung kehidupan dan hak individu, memandang setiap nyawa termasuk nyawa seorang janda sebagai sesuatu yang berharga. Sati jelas tidak sejalan dengan prinsip dunia modern. Tradisi ini mengorbankan jiwa perempuan atas nama budaya, sesuatu yang kini dianggap melanggar justice and humanity atau keadilan dan peri kemanusiaan. India masa kini pun pada umumnya sepakat bahwa sati adalah tradisi kelam yang harus dibiarkan tinggal sejarah. Generasi muda India termasuk komunitas Hindu sendiri cenderung mengutuk sati dan memilih menghormati mendiang suami atau istri dengan cara-cara lain yang lebih manusiawi. Ritual sati kini tinggal bayang-bayang gelap dalam sejarah India. Sebuah tradisi yang lahir dari perpaduan antara kepercayaan akan kesetiaan total dan kerasnya sistem patriarki masa lampau. Dari sudut pandang modern, sati memberikan pelajaran berharga
bahwa tidak semua tradisi warisan leluhur patut dipertahankan, apalagi jika bertentangan dengan nurani kemanusiaan. Perjalanan India melawan sati menunjukkan bagaimana nilai moral masyarakat bisa berkembang. Dari yang dulunya menerima praktik kejam atas nama adat, menjadi masyarakat yang berani berkata tidak demi melindungi yang lemah. Kisah Sati juga mengingatkan kita akan pentingnya empati dan dukungan bagi mereka yang rentan. Seperti para janda dalam masyarakat tradisional, daripada mengagungkan pengorbanan yang merenggut nyawa, lebih mulia memberikan kesempatan hidup yang layak bagi mereka. Pesan moral yang bisa kita petik adalah cinta dan kesetiaan tidak seharusnya diukur dengan penderitaan atau kematian. Tradisi yang baik semestinya memuliakan kehidupan, bukan mengakhirinya. Demikianlah akhir dari kisah tragis ritual sati di India. Bagaimana menurut Anda? Apakah tradisi seperti ini murni bentuk kesetiaan atau justru kekejaman yang dibungkus budaya? Silakan tulis pendapat kalian atau pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. See you next time video, and ciao.